Shalom. Ya. Sebelumnya kalau aku ada di sini itu sejujurnya itu bukan aku gitu. Karena kalau Lintang yang sebenarnya nggak mungkin ada di sini. Karena tadi jam 9-an Cik Tintin ngomong Pastor James nggak bisa datang. Ini harusnya Pastor James yang firman. Tapi biarlah urapan itu datang. Amin. Sejujurnya ketika tadi di chat Cik Tintin jam 9 pagi, secara manusia aku nggak sanggup. Aku nggak bisa. Tapi aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya aku punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun. Dan Tuhan mampu menyanggupkan segala apapun. Hari ini mungkin akan jadi khotbah yang berat. Termasuk buat aku. Ketika aku kemarin minggu disampaikan Tiara, Kak, bawain firman. Aku dalam seminggu ini aku gak bisa tidur. Aku rasanya setiap hari itu peperangan gitu. Aku ngomong ke Cik, bisa digantiin gak? Aku gak siap. Karena begitu besar serangan, begitu aku ngerasain jam 4 pagi bangun, jam 12 malam suruh doa dan lain sebagainya. Karena begitu berat topik yang Tuhan kasih gitu. Dan akhirnya Cik Tintin melemparkan ke Pastor James dan balik lagi ke aku bola pantul. Mungkin topik kali ini adalah topik yang berat, tapi percayalah ini adalah porsi kalian. Kalian bukan orang yang perlu dikasih makan bubur, tapi kita perlu dikasih makan nasi supaya kita makin cepat tumbuh dewasa. Amin. Oke, mau tebak-tebakan gak ini? Ini, oke. Siapakah hamba Tuhan yang punya urapan untuk membelah motor? Ayo, udah ketebak. Cik Tintin, kalau Musa membelah laut, kalau Cik Tintin membelah motor. Tintin gitu ya. Ampun Cik. Betul. Untung gak ada hadiahnya tadi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pasal terakhir di Perjanjian Lama. Kita akan buka di Maleaki 4. Oh, sebelumnya minta multimedia ditayangin video. Kita akan lihat sebuah video dulu. Ini adalah cuplikan di mana Asbury Revival terjadi kemarin. 14 hari open public dan sampai sekarang masih berjalan 24 jam mereka nyembah Tuhan. Itu revival. Dan ketika aku tanya Tuhan mau ngomong apa? Tuhan ngomong, revival is coming. Revival is coming. Setelah di Asbury, di mana kira-kira? Di tempat ini, amin. Mereka berawal dari nggak banyak, mereka berawal dari kumpulan kita tok. Tapi lihat, ketika ada kerinduan yang dalam, dan Tuhan berkenan, banjir urapan, banjir Roh Kudus itu turun.
Aku sangat percaya tempat ini didesain bukan untuk megah-megahan. Tempat ini didesain untuk menampung sangat banyak orang untuk mengenal Tuhan. Siapa motor penggeraknya? Saya dan kalian. 3 generasi berjalan beriringan. Aku pelajari semua revival itu selalu berawal dari anak muda. Kenapa? Karena anak muda yang paling punya jiwa petarung. Dia punya semangat, dia punya energi, dia punya desire yang paling kuat di antara 3 generasi. Dan aku sangat percaya, ini bukan cuma bullshit, ini bukan cuma omong kosong. Tapi biarlah ini kita nangkap api ini. Karena waktu Tuhan sangatlah singkat. Kita mau belajar. Ternyata ada hukum-hukum untuk revival itu terjadi. Kita baca di ayat pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu akan datang. Menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari datangnya itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ini rules number 1. Tanpa hukum yang pertama ini kita taklukkan, tidak akan pernah terjadi revival. Hukum yang pertama, tidak ada keakuan. Semua tentang Tuhan. Semua tentang Tuhan. Bukan tentang aku, bukan tentang saya, bukan tentang pemain musik, bukan tentang kalian. Revival itu tentang Tuhan. Ketika kemarin Cik Tintin khotbah tentang Lucifer, itu sangat benar. Karena apa? Lucifer tahu ini hukum yang pertama. Ketika ada keakuan di gereja, tidak akan ada revival di gereja itu. Lucifer tahu, setan tahu kunci dari sebuah kegerakan itu apa. Kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena kita ini loh siapa? Pernah gak sih kita mikir, kita ini yang paling tahu lah ya diri kita sendiri. Seberapa bobrok kita, jatuh bangun kita. Tapi Tuhan selalu pungut, Tuhan selalu ambil, Tuhan kasih pelayanan, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih kepercayaan. Itu kalau bukan karena Tuhan gak akan bisa. Seburuk apa kita? Masih bisa kita sombong, ini aku loh Tuhan, ini aku loh Tuhan. Gak akan bisa pernah terjadi revival kalau ada keakuan. Hukum ini kebal untuk siapapun. Ini tidak kebal untuk siapapun maksudnya. Hukum ini berlaku untuk siapapun orang di bumi. Termasuk kita, pelayan Tuhan itu gak jamin ya. Pelayan Tuhan, aku di sini itu gak jamin berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua bisa jatuh, makanya kita gak boleh ada namanya keakuan. Analoginya gini, kamu mungkin hebat ya bisa nyembuhin orang, bisa bernubuat dan lain sebagainya. Semisal ini tuh kita ada di pertandingan bola, Tuhan Yesus itu pelatihnya. Kita ini ada di menit 90 dan injury time gitu. Tuhan punya nih Lionel Messi, punya Cristiano Ronaldo. Sangar kurang sangar apa mereka. Tapi kalau mereka di menit 90 enggak fungsi, kalian jadi pelatih, diganti enggak mereka? Ronaldo, Messi, menit 90 dia enggak bisa apa-apa, tidak berfungsi. Dan ini final, kalian jadi pelatih kira-kira diganti enggak pemain sekelas itu? Diganti. Ini warning untuk kita semua. Ini menit-menit akhir. Ketika aku dapat ini, itu tamparan juga buat aku supaya aku lebih berhati-hati lagi. Kalau kita nggak pengen diganti sama Tuhan, kejar terus Tuhan. Jangan pernah ada keakuan. Ada keakuan sedikit pun, tunggu tanggal mainnya aja. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan kalau kita nggak mau diganti untuk menggenapi visinya. Tuhan bisa pakai siapapun kok. Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai batu.
Tuhan bisa munculin malaikat di Tugu Pancasila untuk orang bertobat, bisa. Jangan sampai itu terjadi, berarti tandanya kita tidak berfungsi. Karena revival itu adalah cerminan dari surga. Revival itu cerminan dari surga. Makanya kenapa rules number 1, tidak boleh ada keakuan. Lihat Lucifer, dia nyembah di surga itu kan full penyembahan. Lucifer ada keakuan dikit, masuk ke neraka. Ini rules number 1, gak boleh ada keakuan. Yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Rules number 2. Kita harus punya kerinduan yang sangat amat dalam. Enggak ada namanya revival kalau kita cuma rindu. Itu enggak cukup menggoyahkan hatinya Tuhan. Kita butuh kerinduan yang sangat amat dalam untuk revival itu terjadi. Tadi lihat ya, di Asbury University. Mereka rindu 24 jam tanpa henti loh mereka nyembah Tuhan. Dan itu terus ada orang yang masuk sampai overflow. Mereka punya kerinduan yang sangat dalam. Itu baru ada revival. Sekarang pertanyaannya, kalian ngomong-ngomong, kita ini ya sering ngomong-ngomong revival. Yo revival. Pertanyaannya, serindu itu enggak sih kita sama revival? Atau cuma itu akan menjadi pelajaran sejarah. Oh ya dulu revival pernah di sini. Tapi kita bukan pembuat sejarahnya. Harus ada kerinduan yang sangat dalam. Seperti anak lembu keluar kandang. Anak lembu keluar kandang itu kalau kan mereka di kandang gitu ya. Terus habis itu dikeluarin itu mereka akan berjingkrak-jingkrak. Seluar biasa itu sesenang itu. Sesenang itu harusnya kita untuk ketemu Tuhan. Nah Tuhan ngomong di sini di ayat 2. Kamu harus rindu sangat dalam untuk mencari hadiratku. Dan ketika kita sudah mendapatkan hadirat Tuhan, coba lihat ini. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kita ini selama hidup, sayap kita itu kan banyak yang patah ya. Sayap kita banyak tergores dengan segala permasalahan, segala dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah dapet apinya Tuhan itu yang akan membuat kita itu tumbuh kembali seperti Raja Wali. Raja Wali ketika dia ada di masa dia bertransformasi dari Raja Wali yang lama menjadi Raja Wali yang baru, itu sayapnya itu tumbuh lagi. Sayapnya yang lama, sayapnya yang sudah bulunya rontok-rontok, itu akan tumbuh lagi. Dan Tuhan yang akan menumbuhkan itu untuk kita. Supaya apa? Kita bisa terbang tinggi menembus badai. Kita akan menghajar segala orang kefasikan. Segala apapun itu kita akan hajar. Kuncinya, punya hati yang sangat rindu untuk lawatan. Hati yang sangat rindu tuh kayak gimana? Gak bisa loh, kita cuma rindu, kita ibadah seminggu sekali. Itu namanya gak rindu, itu namanya rutinitas. Kalau namanya rindu, bangun pagi, doa malam, setiap hari doa, nangis untuk revival, nangis untuk kegerakan. Dan semua kegerakan itu berasal dari personal ya. Gak ada namanya kegerakan, itu langsung kumpul bareng-bareng. Gak ada, pasti ada pencetusnya. Pasti ada tokoh-tokoh. Siapa tokoh selanjutnya kalau enggak kita ini? Dunia udah sangat kejam, dunia sudah sangat sumpek dengan segala permasalahan. Aku harus diakui, aku kurang cantik, aku kurang ganteng, aku kurang mancung dan lain sebagainya sudah terlalu basi. Ini sudah enggak waktunya kita mencari segala sesuatu yang ada di dunia.
Ini sudah waktunya bagaimana kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan hadir. Dan tahukah kalian, Indonesia itu tempatnya. Blora itu tempatnya, gereja ini itu tempatnya. Ini sudah nubuatan banyak nabi-nabi besar di dunia. Bahwa revival terakhir berasal dari Indonesia. Dan gak cuma itu ya, mungkin kelihatannya keren ya. Tapi ingat, dari setiap revival selalu ada yang tergoncang. Tuhan akan menggoncangkan sampai yang murni itu tersisa. Pertanyaannya buat kita semua, kita termasuk yang murni atau enggak? Ketika Tuhan goncang, kita masih tersaring atau enggak? Atau kita menjadi pembuat sejarah atau kita cuma menjadi pelihat teman kita membuat sejarah? Roh Kudus itu nyata. Kuasanya itu luar biasa. Tuhan akan memberikan power. Kalau kita udah ketemu sama Tuhan. Itu udah pasti. Ayat ketiga ya, kita lihat. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Manifestasi dari kita dapat apinya Tuhan, kita akan punya power yang itu gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kamu tiba-tiba akan menjadi sangat kaya, kamu tiba-tiba akan ada orang sakit, kamu doakan dan itu sembuh. Ketika kamu penyembahan, orang di depanmu akan ikut merasakan hadirat Tuhan, kamu akan mendapatkan segala power yang dibutuhkan oleh Tuhan. Kita akan menginjak orang-orang fasik. Dan jangan heran ketika nanti kamu dapat api itu. Dan kamu akan melakukan banyak hal gila. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Ketika kamu dianggap remeh sama temenmu, kamu ngapain doa? Kamu ngapain ngurapin sekolah? Kamu ngapain keliling 7 kali untuk sekolahmu? Kamu ngapain melakukan hal-hal yang Tuhan suruh? Jangan pernah gentar. Orang yang haus akan Tuhan, ketika dikasih minum, dia itu enggak akan puas, dia akan terus cari. Perempuan Samaria yang dia bertemu Tuhan di sumur Yakub, ketika dia ketemu, dia itu backgroundnya itu orang Sundal ya, dia punya banyak suami, dia tidak dipandang di Samaria, tapi ketika dia ketemu Tuhan, dia minum sebanyak-banyaknya air dari Tuhan. Lihat, dia turun ke kotanya, ke Samaria, dan dia ngomong, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Sampai orang yang awalnya mikir dia gila, jadi percaya semua sama Tuhan. Revival itu akan gitu. Revival itu akan semuanya hal supranatural. Karena revival itu cerminan dari surga. Tapi ingat ya, kita diingetin lagi nih di ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Setelah kita dapat api, tugas kita selanjutnya, keep the fire. Kita nggak bisa ketika kita dapat api, terus habis itu kita biarin api itu, kita nggak ada usaha untuk menjaga api itu. Tunggu aja waktunya, pasti padam. Ketika kita didoain, ketika kita altar call, ketika kita di gereja, kita dapat hadirat Tuhan. Habis itu besoknya hari Senin kita tidak menjaga api itu, tidak akan pernah terjadi revival. Revival butuh kekonsistenan. Revival butuh api-api dari kalian. Enggak bisa cuma dari satu pendeta ngomong revival, semua revival. No.
butuh kita ini, semua orang ini rindu sama Tuhan. Sampai Tuhan itu hadir. Ketika kita kumpul, kita itu gabungin api supaya yang lain kebakar. Bukan ketika kita kumpul, kita masih minta api. Seberapa sering dari kita ke gereja, itu kita mikirnya itu kita minta api, Tuhan aku lawat. Habis itu kita lupa lagi, habis itu kita butuh Tuhan lagi, minta api lagi. Gitu terus saja, tiba-tiba kiamat. Gak bisa kayak gitu. Sekarang kita harus upgrade. Di sini dapat api, kalian jaga di rumah. Dari api yang satu pentol korek itu, kalian jaga. Dalam seminggu itu, kalian jaga terus, api itu menyala. Dari semua pentol korek, kita gabung lagi, itu akan menjadi satu kayu bakar. Satu. Api itu coba pentol korek, kalian nyalain satu-satu, itu kan kecil. Tapi kalau digabungin akan besar, akan jadi api unggun. Api unggun kita ambil lagi di rumah kita jaga api itu, kita kumpul lagi, kita besarkan lagi, akan menjadi api lebih besar lagi. Karena revival itu enggak cuma lingkup ini tok gitu. Namanya benar-benar revival itu pasti akan menghanguskan segala sesuatu yang dekat dengan kita. Maka dari itu kita butuh namanya ketetapan. Dan hukum-hukumnya Tuhan. Kekudusan adalah mutlak. Oke susah Kak, kita ini masih remaja, kita gak bisa dan lain sebagainya. Tahu ya, kunci untuk kalian bisa jaga kekudusan, dekat sama Tuhan. Pernah gak sih kalian ini, semisal di gereja, kalian ngerasain hadirat Tuhan, rasanya gak pingin selesai kan? Rasanya tuh pingin terus itu dekat sama Tuhan, kalau bisa itu 24 jam itu sama Tuhan terus. Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita udah minta apinya, kita punya kerinduan dan Tuhan itu dealing dengan kita gak akan pernah namanya itu mikirin hal-hal yang gak kudus. Kita tuh pasti gak akan pernah namanya mikirin hal-hal yang gak berguna. Pernah gak sih ketika kita dalam lawatan, dalam hadirat Tuhan, kita tuh kan seringkali kita tuh janji ya sama Tuhan, banyak janjinya. Tuhan aku mau ini, Tuhan pakailah aku dan lain sebagainya. Coba lihat, setelah hadirat Tuhan ibadah selesai, rasanya beda kan? Rasanya kayak tadi aku apa ya? Kayak ada sesuatu yang beda, karena apa? Gak ada ini, setrumnya itu loh. Setrumnya tuh gak nancep. Revival itu harus nancep terus sama setrumnya. Doa, ibadah itu gak cuma ini toh. Kalian naik motor itu bisa doa loh. Sekarang pakai masker kan, lebih enak. Kalian komat kami di bahasa roh gak ada yang tahu. Dulu dikira ini orang ini gila dan lain sebagainya. Pakai masker kalian bisa bahasa roh, kalian bisa keliling. Kalian di kerjaan, kalian bisa bahasa roh dalam hati. Itu dealing terus. Setrumnya tuh nancep terus. Cuma itu cara supaya kita dapat berjalan dalam ketetapan. Tanpa itu gak bisa, susah. Karena daging kita, karena dunia ini sudah terlalu jahat. Ayat kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Oke. Tuhan akan mengirimkan Nabi Elia di akhir zaman. Siapa kira-kira Nabi Elia? Kamu dan saya. Aku berdoa akan ada Elia-Elia baru di akhir zaman keluar dari gereja ini. Gak mungkin Tuhan membangkitkan lagi Elia yang sudah meninggal disuruh hidup lagi. Untuk menuntaskan, gak bisa. Ini Elia ngomong tentang kita. Jangan ngomong gak mampu. Aku ini loh bukan siapa-siapa Tuhan. Aku ini loh
hidupku berantakan, aku broken home dan lain sebagainya. Lihat ya, semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan itu gak pernah orang yang luar biasa. Dia pasti berawal dari nobody. Dan Tuhan pasti akan pakai kita. Yang mau pengurapan Elia katakan amin. Katakan amin. Kita akan menurunkan api bareng-bareng ya. Sama seperti Nabi Elia menurunkan api dari surga. Kita akan lihat bareng-bareng. Orang di sana nantangin, mana Tuhanmu, kita akan tunjukin betapa luar biasanya Tuhan. Kita harus bangga dulu. Kita harus bangga kita punya Tuhan. Tadi lagu itu kan ngomong 3 in 1 kan. Kita itu paling cuan tak kasih tahu. Orang Kristen itu paling cuan. Kita kenal Yesus kita dapat 3. Kita harus bangga. Jangan pernah kita ini merasakan kalau kita ini terdiskriminasi. Ini terakhir ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat terakhir ini aku tuh mikir ya. Kenapa ini menjadi ayat terakhir di perjanjian lama. Aku tuh kayak gak percaya kalau Tuhan naruh ini tuh kayak ya wis asal-asalan. Itu pasti ada makna. Kayak aku belajar film, aku waktu bikin film itu kayak segala hal detail itu harus ada maknanya. Apalagi Tuhan. Aku yakin ini itu ayat, maka ia akan membuat hati-hati bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini bukan sembarang ayat. Ini yang akan terjadi ketika revival itu ada. Pemulihan yang gak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Ketika revival datang, kita akan melakukan segala sesuatu pemulihan yang itu asalnya dari Tuhan. Pemulihan yang selama ini kalian tidak bisa usahakan, kalian udah usahakan tapi gak bisa. Segala apapun itu, pemulihan hubungan, pemulihan ekonomi, pemulihan apapun. Yang sekarang ini loh kalian masih struggle dengan hal-hal itu. Kalau kalian pengen menang, nih kuncinya. Karena ketika revival ada, ini seperti surga. Ini miniatur surga. Biar kita kalau masuk surga nggak kaget. Ketika kita masuk surga, bling gitu. Habis itu, loh, kok worship terus, makannya kapan? Biar nggak kaget. Makanya ada revival ini. Dan ketika kalian dalam hadirat Tuhan, kalian lapar pun itu nggak kerasa. Karena pengen terus sama Tuhan. Dan yang bisa merubah itu cuma hadirat Tuhan. Kalian khotbahin sampai mulut kalian berbusa. Kalau tidak ada hadirat Tuhan yang bisa dirasain teman kalian gak akan bertobat. Kenapa kalian sekarang kumpul di sini? Kenapa kalian masih kumpul di sini? Masih setiap minggu mau ikut doa, mau ikut ibadah remaja. Kenapa? Karena kalian pernah ngerasain hadirat Tuhan kan? Coba kalau kalian gak pernah ngerasain hadirat Tuhan, rasanya kok sangat langka orang mau datang ke gereja gitu. Ada banyak di gereja, di Blora, apalagi di luar sana. Mereka gak punya anak muda loh. Ini beneran. Bisa dibilang remaja kita paling banyak di Blora. Tapi apakah itu cukup segini toh? Mereka loh yang di desa-desa, mereka yang gak tahu manifestasi Roh Kudus, kasihan. Mereka gak pernah ngerasain hadirat Tuhan sehingga mereka ngerasa hampa di gerejanya dan mereka akan kembali ke dunia.
tugas kita adalah menjadi pendatang hadirat Tuhan. Dan itu harus punya api. Kalian rumsing, kalian doa di sekolah, kalian doa di manapun. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, percayalah, teman kalian itu nggak mungkin bertobat kok. Di Azusa Street, revival itu, salah satu yang terbesar, itu nggak ada orang yang, masih sedikit yang percaya sama Tuhan. Itu berawal dari berapa kelompok pendoa aja, doa bareng-bareng di suatu rumah, hadirat Tuhan, semua orang rebah di jalan. Itu akan menjadi pertobatan, pemulihan yang gak pernah kita bisa lakukan kalau tanpa hadirat Tuhan. Makanya ayat 6 ini itu sangat powerful. Ini yang akan terjadi ketika kita bisa menangkap apinya Tuhan dan menyebarkan apinya Tuhan. Kita ibadah-ibadah gini Pak Satpam, geletak. Orang tukang becak, itu akan terjadi bro. Itu akan terjadi. Jangan pikir apa yang terjadi di perjanjian lama tidak bisa terjadi di perjanjian baru yang saat ini. Itu sangat possible. Itu sangat mungkin. Sudah banyak kok buktinya. Yang kurang cuma apa? Kemauan, kerinduan. Ayo, kita bareng-bareng. Kita minta api, kita rindu. Masalah yang kita hadapi itu gak sebanding kok sama kita dapetin api, dapat hadirat Tuhan. Seriusan. Kalian punya masalah kehidupan seberat apapun, ketika masuk di hadirat Tuhan, kalian pasti ngerasa lega. Itu kunci dari segala sesuatu yang di hidup kita, hadirat Tuhan. Dan ayat 6 ini juga ngomong tentang 3 generasi bersama-sama berbalik dan menggoncangkan dunia. Kita ini anak remaja ini kan sering dikatakan rebel ya. Susah diatur, betul? Nanti ada apa dikit ya anak susah mendiatur gitu kan. Kita mendapat cap anak muda itu adalah generasi yang susah diatur. Tapi bagi Tuhan, Tuhan butuh kerebelan kita. Tuhan butuh keradikalan kita untuk membalikan 3 generasi ini bersama-sama. Dari 3 generasi sekolah minggu, anak muda dan orang tua, siapa kira-kira yang bisa radikal? Cuma anak muda. Karena kenapa? Kita punya power, kita punya energi itu turah-turah. Dan Tuhan butuh itu. Tapi kita juga butuh kepolosan anak-anak kecil untuk berdoa sehingga doanya itu didengar oleh Tuhan. Kita juga butuh wisdom dari orang-orang tua untuk memberkati kita, memberitahu kita apa yang baik dan benar. Jadi 3 generasi harus berjalan bersama-sama. Tapi untuk menggabungkan 3 generasi ini harus ada motor penggerak. Yang paling dekat dengan orang tua siapa? Anak remaja. Yang paling dekat dengan anak kecil siapa? Anak remaja. Kita harus tahu beban kita, tugas kita itu berat. Tapi tugas yang berat ini adalah suatu kehormatan untuk kita sekarang, di tahun sekarang ini masih muda. Kita diciptakan di tahun di mana kita akhir zaman itu masih muda. Itu suatu kehormatan untuk kita dipilih Tuhan untuk melakukan visinya. Aku sangat percaya waktunya sebentar lagi. Revival ini loh, aku seneng, jujur sangat seneng banget ketika admin gereja, sekarang pengumuman di grup itu kan, dia bukan Geraha Betani Blora, tapi Revival Betani. Akan ada revival Betani. Akan ada api dari sini.
Akan keluar misionaris-misionaris yang akan keliling Indonesia untuk menyebarkan berita Tuhan. Akan ada banyak pengusaha-pengusaha baru yang akan mensuplai semua kebutuhan untuk pelayanan. Akan ada guru-guru baru yang akan mengajar anak-anak kecil untuk rindu akan Tuhan. Akan banyak keluar orang-orang hebat. Tapi kita butuh ini. Kita butuh kerinduan yang sangat amat dalam untuk mencari Tuhan. Seberapa banyak dari kita rindu Asbury Revival itu diganti dengan Bethany Revival. Itu luar biasa, 24 jam non-stop. Banyak pertobatan dan lihat ya, dari anak muda, kalau kalian perhatikan di Asbury University itu ada orang-orang tua itu pada ikut. Bahkan anak-anak kecil yang masih bayi digendong pun itu juga ikut. Itu 3 generasi. Kita harus jadi motor penggeraknya. Dua kunci. Jangan pernah ada keakuan di dalam diri kita. Kalau nanti kita udah dapat api dan kita menyembuhkan orang, kita bisa bernubuat, kita bisa melakukan mukjizat, jangan pernah sekali-kali kita ngomong, ya itu kan karena aku. Aku yang bisa datengin hadirat Tuhan. No, tidak akan pernah ada keakuan. Ketika nanti revival terjadi, itu akan digoncang lagi loh. Tuhan ini penuh dengan goncangan. Supaya apa? Menyaring yang murni itu mana sih? Jangan sampai ada satu pun dari antara kita yang tergoncang dan jatuh. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau, saya undang WL. Kita mau momen ini menjadi momen di mana Bethany Revival itu tercetus. Kita mau rindu. Kita mau minta hatinya Tuhan, kita mau minta apinya Tuhan. Untuk kita bisa melakukan revival ini.